Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk di pertemuan 2 dari mata kuliah probabilitas dan statistik, yaitu pada materi mengenai penyajian data. Oke, di pertemuan sebelumnya mengenai statistika sebagai ilmu, kan sudah disebutkan bahwa pembagian statistika ada dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Nah, penyajian data ini berkaitan dengan statistika deskriptif yang bertujuan untuk mengorganisasi data sehingga menjadi data yang sangat informatif bagi pembaca. Nah, ketika data yang kita kumpulkan sangat banyak, maka cara yang paling baik untuk menganalisis data adalah dengan cara mengorganisasi dan menyajikan data dalam bentuk yang ringkas dan padat, sehingga mudah dan cepat bisa dibaca oleh pembaca. Dari organisasi data ini, kita akan bisa mengetahui di mana informasi data yang penting itu terletak. Misalnya mengenai letak konsentrasi data, nilai terendah dan tertinggi data, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita melakukan organisasi data? Tujuannya apa? Yang pertama, meringkas data mentah untuk tujuan analisis statistika. Kemudian mengurangi masalah kompleksitas data dan menyajikan sifat-sifat data, memudahkan untuk perbandingan dan membuat kesimpulan tentang data, menyediakan informasi tentang hubungan antara elemen di dalam sekelompok data, dan memudahkan memisahkan elemen data ke dalam kelompok yang sama dan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan elemen tersebut. Oke, kemudian jenis penyajian data kuantitatif. Di pertemuan sebelumnya juga dibahaskan bahwa ada variabel kuantitatif, ada variabel kualitatif. Nah, banyak cara dalam statistika untuk mengorganisasi data sehingga memudahkan pembaca mendapatkan informasi yang penting. Nah, untuk variabel kuantitatif itu sendiri merupakan variabel yang dilaporkan dalam bentuk angka numerik. Nah, untuk variabel kuantitatif ini, cara pertama yang bisa dilakukan untuk menyajikan datanya yaitu dengan cara tabulasi. Bentuk penyajian data kuantitatif dalam bentuk tabulasi akan menghasilkan apa yang dikenal dengan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini merupakan penyajian data dengan cara mengelompokkan data dalam berbagai kelas atau kategori dan besarnya frekuensi tiap kelasnya. Distribusi frekuensi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi persentase, distribusi frekuensi kumulatif, dan distribusi frekuensi persentase kumulatif. Kemudian cara berikutnya untuk menyajikan data atau variabel kuantitatif yaitu dengan cara grafis. Ada banyak cara untuk menyajikan data secara grafis. Yang pertama histogram, kemudian bar chart atau diagram batang, pie chart atau diagram lingkaran, poligon, grafik garis, dan grafik ogive. Oke, pertama kita bahas yang bentuk tabulasi dulu, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini merupakan cara pengelompokan data dalam berbagai kelas atau kategori yang menunjukkan jumlah observasi setiap kelasnya. Nah, misalkan di sini diketahui nilai ujian akhir dari mata kuliah statistika dari sebanyak 50 orang mahasiswa. Nah, ini nilai-nilainya, dan nilai ini sudah dikelompokkan dari yang baris ke atas, baris kiri atas, sampai baris kanan bawah itu sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. 40, 45, 48, dan seterusnya sampai 95, 99. Ada sebanyak 50 data numerik dan sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Ini diketahui. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Nah, langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi ini ada 4.
Langkah pertama yaitu dengan menentukan jumlah kelasnya terlebih dahulu. Banyak kelas ditentukan dulu. Kemudian setelah menentukan banyak kelas, menentukan lebar atau interval masing-masing kelasnya. Setelah itu menentukan batas kelas masing-masing kelas interval. Kemudian menghitung jumlah observasi setiap kelas intervalnya. Langkah yang pertama, menentukan jumlah kelas atau menentukan banyaknya kelas interval. Nah, menentukan jumlah kelas ini tujuannya untuk menjamin bahwa kelas atau pengelompokan yang ada bisa atau mampu menunjukkan bentuk dari distribusi. Terlalu banyak kelas atau terlalu sedikit kelas akan menghilangkan esensi dari distribusi frekuensi yang bertujuan untuk menunjukkan bentuk dari data yang ada. Nah, kita gunakan yang pertama metode rule of thumb. Rule of thumb ini aturannya 2 pangkat K lebih dari N, dengan N adalah jumlah observasi dan K adalah banyaknya kelas. Jadi K ini yang dicari, K-nya yang dicari. Jumlah observasi ini adalah banyaknya data. Nah, dari contoh kita sebelumnya, datanya ada sebanyak 50, jadi N-nya 50. Oke, sekarang 2 pangkat berapa yang lebih dari 50? Kalau 2 pangkat 4, 16, masih kurang dari 50. 2 pangkat 5, 32, masih kurang dari 50. 2 pangkat 6, 64, ini sudah lebih dari 50, jadi K-nya 6. Sehingga banyak kelas interval ada 6. Ini menggunakan aturan rule of thumb. Kemudian yang kedua, metode yang kedua untuk menentukan jumlah kelas interval menggunakan metode Stargess. Ini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Sama seperti sebelumnya, N adalah jumlah observasi atau banyaknya data, dan K adalah banyaknya kelas yang kita cari. Oke, kemudian kita masukkan ke perhitungan. 1 ditambah 3,3 kali log 50, itu hasilnya 6,6066. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengambil 6 atau kita bisa mengambil 7. Tapi kalau kita nanti mengambil 7, nanti dikhawatirkan akan ada nilai yang tidak masuk. Sehingga kita mengambil banyak kelas intervalnya ada sebanyak 6. Kita samakan dengan ketika kita menggunakan metode rule of thumb. Oke, sudah ditentukan banyak kelas intervalnya ada 6. Sekarang lebar atau interval kelasnya. Ini harus mengikuti aturan I lebih dari sama dengan H-L per K. Nah, besarnya interval atau lebar kelas interval harus menjamin bahwa nilai tertinggi dan terendah harus tercakup. Dan interval kelas ini sama untuk setiap kelas intervalnya. Oke, di sini rumusnya I lebih dari sama dengan H-L per K. Dengan I adalah interval kelas yang akan kita tentukan. H adalah nilai tertinggi dari data, L adalah nilai terendah, dan K adalah banyaknya kelas yang sudah kita tentukan di langkah pertama sebelumnya. Oke, di langkah pertama kita sudah menentukan K atau banyak kelas ada sebanyak 6. Kemudian pada data diketahui nilai tertingginya 99, nilai terendahnya 40. Jadi 99 min 40 per 6 itu sama dengan 9,83. Nah, I ini harus lebih dari sama dengan 9,83. Jadi kita ambil I-nya 10. I 10. Kita ambil lebar kelas interval adalah sebesar 10. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu menentukan batas kelas interval. Nah, ini ada syaratnya. Batas kelas harus jelas agar tidak terjadi pengelompokan satu data di dalam 2 kelas interval.
Misalkan kita membuat interval kelasnya 40 sampai 49, kelas interval pertama, maka kelas interval kedua 50 sampai 59. Bukannya misalkan kita ambil kelas interval pertama 40 sampai 50. Kelas interval kedua tidak boleh 50 sampai 60. Nah, ini nanti data yang 50 ini masuk di kelas interval yang mana gitu kan. Jadi harus jelas batasnya supaya tidak terjadi pengelompokan satu data dalam dua kelas interval. Oke, sekarang kita tentukan batas kelas masing-masing kelas interval sehingga kita membuatnya seperti ini. Nah, ada 6 kelas kan, 6 kelas interval. Masing-masing kelas interval lebarnya sama, yaitu 10. Kelas interval pertama 40 sampai 49. Ini lebarnya 10. 40, 41, 42, 43, 44 sampai 49 itu lebarnya 10. Kemudian kelas interval yang berikutnya kita ambil batasnya mulai dari 50 sampai 59. Ini juga lebarnya sebesar 10. Kelas berikutnya kita ambil batasnya mulai dari 60 sampai 69. Ini juga lebar kelasnya 10 sampai seterusnya sampai kelas interval ke-6 batasnya 90 sampai 99. Ini juga lebarnya 10. Nah, pada kelas interval pertama skor 40 itu disebut batas kelas bawah, batas bawah. Sedangkan 49 disebut batas atas, lower class limit dan upper class limit. Nah, baru pada langkah keempat yaitu menentukan atau menghitung jumlah observasi setiap kelasnya. Nah, setelah ditentukan kelas-kelas intervalnya, kemudian kita menentukan frekuensi dari masing-masing kelas interval, yaitu dengan cara mengobservasi pada data kita yang kita punya tadi. Nilai yang terletak pada 40 sampai 49 ini ada berapa nilai? Ada berapa skor? Berapa orang yang skornya 40 sampai 49? Ternyata ada 3 orang. Kemudian kita observasi lagi yang skornya 50 sampai 59. Ini ada berapa orang? Kita hitung. Sampai seterusnya, sampai kelas interval yang terakhir, berapa orang yang punya skor 90 sampai 99? Ada 2 orang. Nah, seperti ini. Nah, kalau bisa nanti di baris terakhir ditambahi untuk total frekuensi. Nanti harus ada sebanyak 50 atau sebanyak data yang kita punya. Nah, kalau sudah disajikan ke dalam bentuk seperti ini, kita bisa menemukan atau mencari informasi-informasi yang kita anggap penting. Range-nya, nilainya antara 40 sampai 49. Kemudian nilainya terkonsentrasi pada interval kelas 70 sampai 79. Artinya rata-rata kelasnya nanti ada pada interval ini, antara 70 sampai 79. Kebanyakan ada di nilai ini, 70 sampai 79. Kemudian informasi lain yang kita bisa peroleh, ada 3 mahasiswa nilainya 49 atau kurang, dan ada sebanyak 2 mahasiswa nilainya 90 sama atau lebih dari 90. Oke. Kemudian kegunaannya untuk apa kalau sudah disajikan seperti ini? Dengan melihat nilai konsentrasi data, maka seorang dosen bisa mengetahui berhasil atau tidaknya pengajaran yang sudah dilakukan pada mata kuliah statistika. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke. Bentuk tabulasi berikutnya yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ini sama seperti tadi. Kita tinggal melanjutkan
beberapa kolom berikutnya. Untuk 2 kolom pertama ini kan sudah pada tabel distribusi frekuensi yang pertama. Dari menentukan banyak kelas interval, lebar kelas interval, kemudian frekuensinya. Nah, kemudian perhitungan frekuensi relatif 0,06 didapatkan dari 3/50. Ini frekuensi relatifnya. Terus masing-masing kelas interval dihitung juga frekuensi per total frekuensi. Diperoleh frekuensi relatif untuk masing-masing kelas interval. Kalau di total harus sama dengan 1. Kemudian perhitungan untuk frekuensi persentase. Ini frekuensi setiap kelas interval dibagi dengan total frekuensi kalikan 100%. Nah, maka nanti di total frekuensi persentase di sini harus 100. Nah, distribusi frekuensi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar frekuensi kelas tertentu dibandingkan dengan kelas yang lain. Jadi kalau ini 6%, yang interval kelas pertama, kelas kedua 10%, kelas keempat 52% yang paling banyak tadi dibandingkan kelas-kelas yang lain. Oke, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif. Berbeda dengan tabel sebelumnya, distribusi frekuensi ini dapat ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif dan bermanfaat jika kita ingin mengetahui misalnya berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70 atau berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih dari 70. Nah, ini distribusi frekuensi kumulatif ada 2, ada frekuensi kumulatif lebih dari, ada frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari, frekuensi yang pertama kan 3, kemudian kita tambahkan dengan frekuensi pada kelas interval yang berikutnya, berarti 8. Tambahkan frekuensi pada kelas interval berikutnya 8, jadi 16. Tambahkan lagi 26, 42. Tambahkan lagi 2, 48, tambah 2, 50. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, kita bergeraknya dari bawah, dari interval kelas yang ke-6. 2, tambahkan dengan frekuensi di kelas yang di atasnya yaitu 6, 8. Tambahkan lagi dengan frekuensi kelas yang di atasnya 8 tambah 26, 34. Tambahkan lagi frekuensi kelas yang di atasnya 8, 34 tambah 8, 42. Tambah 5, 47, tambah 3, 50. Seperti itu. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini dibuat untuk mengetahui berapa jumlah objek yang mendapatkan nilai kurang dari nilai tertentu atau yang nilai lebih dari nilai tertentu. Misalkan berapa orang yang dapat nilai lebih dari 80, yang dapat nilai lebih dari 70 berapa orang. Nah, itu kita bisa menentukan dengan mudah dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Oke, berikutnya adalah diagram batang daun. Batang daun stem itu artinya batang, leaf itu artinya daun. Bentuk batang dan daun, stem and leaf, sebuah teknik untuk menyajikan data dalam informasi kuantitatif dalam bentuk yang padat dan ringkas. Nah, ini tanpa menghilangkan skor aslinya itu sendiri. Nilai stem adalah angka terdepan atau leading di dalam angka 2 digit, sedangkan nilai leaf adalah digit berikutnya. Nah, di contoh kita tadi, nilai ujian statistika 50 orang mahasiswa itu kan nilainya dan nilai puluhan, ada nilai satuan. Nah, nilai puluhannya diletakkan di stem, sedangkan nilai satuannya diletakkan di leaf.
Oke, untuk STEM 4 berarti yang dapat nilai 40-an. Ternyata di data kita ada nilai 40, 45, 48. Berarti di liftnya ditulis 058 secara urut ya. Secara urut dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kemudian yang dapat nilai 50-an, STEM-nya dituliskan 5. Kemudian liftnya adalah angka satuannya. Kita lihat di nilai kita tadi, di contoh kita, ada yang dapat skor 50, 52, 57, 58-nya sebanyak 2. Jadi liftnya ditulis 02788. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, nilai yang paling sering muncul berapa? Yaitu 75. Nilai yang paling sering muncul. Nilai terendah 40, nilai tertinggi 99. Kemudian apalagi yang bisa kita peroleh informasinya? Ada 2 orang yang mendapatkan nilai 78. Ada 3 orang yang mendapatkan nilai 70 dan lain sebagainya. Kita bisa mencari informasi-informasi dari penyajian data secara diagram batang daun ini. Oke, berikutnya penyajian secara grafis dengan histogram. Histogram menggambarkan distribusi frekuensi. Sumbu horizontal menggambarkan kelas dan sumbu vertikal menggambarkan jumlah observasi atau frekuensi dari masing-masing kelas interval. Nah, ini histogram ini cara yang paling umum untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Nah, di sini kita lihat di data kita tadi dari tabel distribusi frekuensi kita punya 6 kelas interval. Sehingga di sini ada sebanyak 6 kotak. 1 2 3 4 5 6. Kemudian di situ 44,5 itu adalah nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Kemudian tinggi dari masing-masing kotak ini ditentukan dari frekuensi setiap kelas intervalnya. Mudah ya cara membuat histogram. Kemudian poligon. Poligon frekuensi terdiri dari segmen-segmen garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan nilai tengah dan frekuensi kelas. Jadi ada 6 titik karena ada 6 kelas interval, jadi ada 6 titik. Titiknya ini tingginya ditentukan dari frekuensi masing-masing kelas interval. Di situ yang dituliskan adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Kelas pertama nilai tengahnya 44,5. Begitu juga sampai ke kelas yang terakhir nilai tengahnya 94,5 dengan tingginya 2. Kemudian ogive. Kita membuat ogive ini dari distribusi frekuensi kumulatif. Bisa kurang dari atau lebih dari, terserah. Kemudian diagram batang atau bar chart. Bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Frekuensi setiap data digambarkan dalam bentuk bar. Baik bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, ini contoh bar chart secara horizontal dari nilai ujian statistika contoh kita sebelumnya. Sumbu vertikalnya merupakan kelas-kelas intervalnya, dengan sumbu horizontal yang merupakan frekuensinya. Kalau dibalik untuk yang bar chart yang secara vertikal, berarti sumbu vertikalnya merupakan frekuensi, sedangkan sumbu horizontalnya merupakan interval kelasnya. Oke, kemudian line chart atau diagram garis. Kalau kita punya data time series, nah
di pertemuan sebelumnya sudah dibahas apa itu data time series, yaitu pengamatan satu objek data dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang diamati adalah satu objek. Misalkan di sini penjualan sepeda motor itu yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Di sini dari bulan Januari sampai Juni pada tahun 2015. Nah, kalau kita punya data time series, maka bentuk grafik yang tepat untuk menyajikan data adalah line chart dan scatter diagram. Di sini line chart dulu, diagram garis. Grafik garis atau diagram garis atau line chart ini menggambarkan dua dimensi grafik yang menghubungkan antara data yang ada dengan waktu. Nah, ini contoh di sini. Di bulan Januari 2015 penjualannya ada sebanyak 80 unit. Di bulan Februari ada sebanyak 75 unit, Maret sebanyak 60 unit, sampai Juni 130 unit penjualan sepeda motornya. Nah, kemudian digambarkan dalam bentuk diagram grafik line chart, diagram garis, grafik garis seperti ini. Jadi yang menjadi sumbu vertikalnya adalah frekuensi penjualan atau banyaknya unit sepeda motor yang terjual, sumbu vertikal. Kemudian sumbu horizontalnya adalah waktunya yang dikelompokkan berdasarkan bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni pada tahun 2015. Oke, itu untuk bentuk penyajian data kuantitatif secara grafis. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dari materi kita pada pertemuan ini, yaitu mengenai penyajian data, baik itu dalam bentuk tabulasi maupun grafis. Jadi tadi ada bentuk tabulasi, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel distribusi frekuensi relatif, persentase, kumulatif. Kemudian bentuk grafis. Bentuk grafis ada mulai dari histogram, poligon, kemudian ada objek, ada line chart, bar chart, diagram pasang. Nah, itu silakan kalau ada pertanyaan mengenai itu silakan ditanyakan pada kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.